Pada perjalanan abad ke-16 Masehi, Skalbrak kedatangan rombongan tamu tak diundang. Mereka adalah 4 pangeran kerajaan Pagaruyung, beserta pasukan dan pengikutnya. Pagaruyung yang berpusat di Batu Sangkar, Sumatera Barat, itu sudah menjadi kerajaan Islam. Sementara Skalbrak masih menganut ajaran leluhur dan Hindu. Ratu Sekerumong bertahan sekuat tenaga menghadapi serangan dari orang-orang Pagaruyung. Namun, upaya tersebut sia-sia. Kerajaan Skalbrak akhirnya jatuh. Orang-orang suku Tumi pun tercerai-berai, kabur ke segala arah demi menyelamatkan diri. Era baru di bumi Lampung pun segera dimulai. Nama dan penyebutan Skalbrak punya banyak versi. Ada yang menyebutnya dengan istilah Sakalabara, Skalabegak, Segarabrak, hingga Skalabrak. Namun yang pasti, semuanya merujuk sebuah unit masyarakat yang didirikan suku Tumi pada abad ketiga Masehi. Pusatnya terletak di lereng Gunung Pesagi, dekat Danau Ranau, Lampung Barat. Pendiri Skalbrak diketahui bernama Raja Buai Tumi. Sebelum mendirikan pemerintahan yang lebih tertata dalam konsep kerajaan, Buai Tumi adalah pemimpin orang-orang suku Tumi. Orang suku Tumi masih menganut ajaran nenek moyang sebelum berinteraksi dengan agama Hindu. Agama yang berasal dari India ini sudah masuk ke Lampung sejak abad pertama Masehi. Dengan kata lain, kedatangan Hindu mengakhiri masa prasejarah di kawasan ini. Itu artinya, Skalbrak sedari mula didirikan merupakan kerajaan yang menganut agama Hindu, meskipun ada pula rakyatnya yang memeluk ajaran Buddha, serta kepercayaan lokal macam animisme atau dinamisme. Ada sebuah pohon bernama Belasa Kepampang yang sangat disucikan oleh orang-orang Tumi di Skalbrak. Pohon ini memiliki 2 cabang, yaitu cabang nangka dan cabang sebukau, yang keduanya mengandung getah. Jika terkena getah cabang sebukau, orang bisa terkena penyakit kulit dan berbahaya apabila dibiarkan begitu saja. Namun, ternyata ada obatnya, yakni getah dari cabang nangka. Adanya 2 cabang dengan 2 getah yang bertolak belakang dalam satu pohon, inilah yang membuat Belasa Kepampang dikeramatkan. Kepercayaan ini tak hanya diyakini penduduk kerajaan Skalbrak saja, melainkan diterima juga oleh warga dari daerah lain yang bermukim di sepanjang aliran W Komering, W Semangka, W Sekampung, W Seputih, W Tulang Bawang, W Umpu, W Rarem, dan W Besai. Bahwa kerajaan di lereng Gunung Pesagi itu dirintis suku Tumi dibuktikan dengan ditemukannya sejumlah peninggalan seperti batu-batu, tapak bekas kaki, altar upacara, hingga tempat untuk eksekusi mati. Louis Charles Damai 1995 dalam Epigrafi dan Sejarah Nusantara menyimpulkan prasasti tersebut merupakan peninggalan kerajaan Skalbrak pada era suku Tumi. Kerajaan Skalbrak bertahan sangat lama. Hingga akhirnya pada abad ke-16 Masehi, tibalah 4 pangeran dari Pagaruyung yang ingin melebarkan kekuasaan dan berhasil mengalahkan kerajaan Skalbrak. Konsep kerajaan Hindu digantikan pemerintahan Islam yang disebut dengan istilah kepaksian. Setelah berhasil menggulingkan Ratu Sekerumong selaku penguasa terakhir kerajaan Skalbrak, wilayahnya pun dipecah menjadi 4 bagian. Masing-masing wilayah dimiliki 4 pangeran Pagaruyung, yakni Inder Gajah, Belunggu, Sikin, dan Paklang. Mereka menyandang gelar sebagai Umpu Bejalan Diwe, Umpu Belunggu, Umpu Nyerupa, dan Umpu Pernong. Masing-masing kepaksian tersebut memiliki wilayah, rakyat, dan adat istiadatnya sendiri, serta mempunyai kedudukan yang sama. Kehadiran orang-orang Pagaruyung itu sebenarnya tidak sekedar ingin menguasai wilayah Skalbrak semata, melainkan juga sekaligus dakwah agama Islam di kawasan tersebut. Maka itu, Belasa Kepampang yang sebelumnya sangat disucikan oleh orang-orang suku Tumi ditebang. Kayu dari pohon Belasa Kepampang kemudian digunakan untuk membuat singgasana atau yang dikenal dengan istilah pepadun. Atas kesepakatan di antara 4 kepaksian Skalbrak, pepadun ini disimpan dan baru dikeluarkan setiap kali ada acara penobatan pemimpin dari masing-masing kepaksian. Pepadun sengaja disimpan untuk menghindari potensi perebutan kekuasaan antar kepaksian di kemudian hari. Ditebangnya Belasa Kepampang juga menjadi titik balik memudarnya pengaruh orang-orang suku Tumi di Lampung.
Tersingkirnya suku Tumi tidak hanya disebabkan kehadiran orang-orang Islam dari Pagaruyung. Ada faktor-faktor lainnya yang menyebabkan terjadinya migrasi oleh orang-orang suku Tumi, seperti perselisihan internal, aturan adat, hingga bencana alam. Mereka kemudian tersebar ke berbagai tempat di Sumatera, bahkan hingga ke pesisir Banten. Peradaban skala berat berkembang pesat di bawah kendali 4 kepaksian tadi. Skala berat, misalnya, disebut pernah menjalin relasi dagang dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara, bahkan dengan India dan Cina. Sempat mengalami masa-masa sulit selama masa penjajahan Belanda, kepaksian skala berat ternyata tetap mampu bertahan melintasi zaman. Keturunan para pemimpin kepaksian pun masih berusaha melestarikan adat dan budaya skala berat, kendati sudah tidak memiliki wewenang secara politik lagi. Sejak 2014 lalu, diadakan festival skala berat. Selain untuk memperingati Hari Lahir Lampung Barat, agenda budaya ini diadakan untuk mempertahankan eksistensi kepaksian skala berat, yang sebenarnya sudah muncul sejak awal Masehi di